Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sigit Sugiarto, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mereview hasil resume jurnal saya yang berjudul Integrasi Sains dan Agama serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam. Baik, di sini akan sedikit saya paparkan ya. Definisi dan tipologi integrasi sains dan agama. Dalam wacana sains dan agama, integrasi dalam pengertian generiknya adalah usaha untuk memadukan sains dan agama. Sudarminta SJ pernah mengajukan apa yang disebutnya integrasi yang valid, tetapi pada kesempatan lain mengkritik integrasi yang naif, istilahnya yang digunakannya untuk menyebut kecenderungan pencocok-cocokan secara dangkal ayat-ayat kitab suci dengan temuan-temuan ilmiah. Bakir, surat Al-Bakir al 2005, bukan surat maksudnya, Bakir tahun 2025 nomor 9 dan Sudarminta 2023. Fenomena ini hampir mirip dengan istilah bucailisme yang merupakan sikap definisif apologetik sebagian intelektual muslim. Dengan demikian upaya untuk menghubungkan dan memadukan antara sains dan agama tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampur adukan, karena identitas atau watak dari masing-masing kedua entitas itu tak mesti hilang, atau sebagian orang bahkan akan berkata harus tetap dipertahankan. Jika tidak, mungkin saja yang diperoleh hasil hubungan itu bukan itu, dan tak jelas lagi apa fungsinya dan manfaatnya. Integrasi yang diinginkan adalah integrasi yang konstruktif. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya integrasi yang menghasilkan kontribusi baru untuk sains dan agama yang dapat diperoleh jika keduanya tidak terpisahkan. Dalam kasus paradigma Islam, integrasi antara agama dan sains adalah sesuatu yang mungkin adanya karena dia didasarkan pada gagasan keesaan tauhid. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan studi tentang alam dianggap terkait dengan gagasan tentang integrasi sains dan agama. Dalam konteks peradaban Islam diidentikan oleh S.H. Nasr dengan terminologi sains tradisional untuk membedakan secara umum dengan sains era modern yang positivistik dan reduksionistik. Sains dan dalam konteks peradaban Islam dipandang sebagai sebuah tradisi ilmiah dan intelektual yang senantiasa berupaya untuk menerapkan metode-metode yang berlainan sesuai dengan watak subjeknya yang dipelajari dan cara-cara memahami subjek tersebut. Para ilmuwan muslim dalam menanamkan dan mengembangkan beraneka ragam sains telah menggunakan setiap jalan pengetahuan yang terbuka bagi manusia, dari rasiosinasi dan interpretasi kitab suci hingga observasi dan eksperimentasi. Bakar tahun 1994 nomor 25. Menurut Bakar, sains tradisional hidup dalam hampir setiap peradabannya pra-modern, namun disebabkan sifat dasarnya sendiri. Sains ini mengundang kesulitan tertentu bagi pikiran ilmiah modern. Ini karena sains tersebut mensyaratkan pengakuan atas wahyu ilahi dan intuisi intelektual sebagai dua sumber fundamental yang ternyata bagi pengetahuan objektif. Sekian review hasil resume jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.